Hai guys, selamat datang di YouTube channel Naksir Sneakers. Kali ini balik lagi ke segmen gebrakan lokal. Di sini gue udah nyiapin kurang lebih ini berapa ya? 10 item rilisan-rilisan lokal yang baru nih menjelang akhir tahun 2025. Yap, makin ke akhir tahun rilisannya makin gokil-gokil dan langsung aja guys, without further ado, mudah-mudahan video ini bisa membantu kalian dalam menemukan produk-produk lokal yang cakep-cakep guys. Yang pertama ada sepatu Spotek Epic 978, dan ini pertama kalinya gue ngebahas sepatu Spotek, dimana gue kaget gitu tiba-tiba mereka ngerilis sepatu modelan Maze Runner yang menurut gue desainnya itu keren banget. Kemarin ngeliat di postingannya mereka itu bareng sama Iser. Gue nggak tahu ini sepatu didesain sama Iser atau Iser ada di balik layar dan lain sebagainya. Cuma menurut gue ini jadi salah satu rilisan yang terbilang cukup menarik dan eksekusinya terbilang cukup keren juga. Secara pemilihan warna juga menurut gue dapet, dan depthnya juga kelihatan gitu guys. Ada perpaduan material antara penggunaan mesh, ada synthetic suede-nya, ada synthetic leather-nya juga. Dan ada beberapa elemen-elemen yang dibikin timbul terutama di bagian sisi luar sepatunya. Meskipun untuk bagian sisi dalam sepatunya ini tuh kayak cuma di print aja gitu. Jadi mirip sama sepatu Ardiles yang terakhir sempat gue bahas kemarin. Tapi kalau ngomongin secara looks-nya ini sih gue suka, dan juga gue ngerasa secara build yang ditawarkan sepatunya terbilang cukup kokoh dan dapat memberikan kenyamanan yang cukup worth it. Mengingat juga sepatu ini dijual dengan harga 400 ribuan. Selanjutnya ada sepatu Patrobas Juggler. Ini adalah GR version dari sepatu yang kemarin berkolaborasi bareng sama Persija. Nih, looksnya kayak gini, dan menurut gue ini jadi salah satu rilisan dari Patrobas yang clean banget untuk tahun 2025 ini. Jadi memang Patrobas sendiri udah cukup lama menggunakan seri sepatu dengan tipe vulcanize, tapi untuk yang kali ini secara eksekusi desain menurut gue sih ini udah kelihatan lebih modern dikit. Di bagian uppernya kali ini Patrobas menggabungkan beberapa implementasi dari kanvas, ada leather dan juga synthetic overlay terutama di bagian depan sama di bagian belakang sepatunya. Dan ini ngasih sentuhan looks ala-ala sepatu apa sing fans gue lagi apa jenenge? Ultras. Ya, ala-ala sentuhan ultras gitulah guys. Dan detail yang menurut gue cukup menarik di sepatu ini, di bagian atasnya di sini tuh ada kayak stitchingnya gitu, bikin kelihatan lebih sporty secara desain, dan juga secara kenyamanan sepatu ini juga cukup diperhatikan oleh Patrobas sendiri, dimana bagian dalamnya kalian akan mendapatkan inner lining mesh dan juga ada teknologi Patro Foam Tech di bagian insole yang ditawarkan, sehingga buildnya sendiri terbilang cukup empuk sewaktu kalian menggunakan sepatu ini guys. Selanjutnya ada hoodie kolaborasi antara Hedidion dan juga Onoma. Dan kabarnya di collab kali ini tuh Hedidion menuangkan banyak banget semua ilmu yang dia tahu di kolaborasinya kali ini. Secara konsepnya sendiri kolaborasi ini tuh pengen kalau misalnya dipakai di kondisi yang panas nggak bikin gerah, tapi kalau dipakai di kondisi ruangan yang ber-AC ataupun yang dingin itu juga bisa menghangatkan. Jadi yang cukup menarik secara materialnya tuh kayak double fleece gitu guys. Jadi ini sisi dalamnya tuh biasanya kalau hoodie-hoodie gini kan pakai bahan yang bludru gitu ya. Ini bahannya agak beda, enak banget, halus sisi dalamnya, dan di bagian luarnya itu juga feel-nya oke banget waktu dipegang. Gak yang berat-berat banget juga, pas gitu kalau menurut gue. Dan detail-detail yang unik untuk hoodie ini tersendiri juga di bagian samping. Ini ada tulisan tangannya Hedidion. Katanya Hedidion tuh emang suka nulis gitu guys. Makanya di sini ada tulis-tulisannya, dan juga di bagian samping di sini ada tatonya Hedidion. Dan yang cukup menarik juga secara packaging, kemarin waktu ngedapetin hoodie ini kita tuh harus berlaga kayak Hedidion gitu loh guys, kayak edisi Let's Burn It gitu. Jadi kita harus kebakar bagian atas boxnya, dan setelah itu baru kita bisa ngeliat hoodie-nya secara langsung. Cakep banget sih kalau menurut gue, dan ini jadi sering banget gue pakai nih. Mantap. Next ada seri Neuro dari No Brand, dan ada dua colorway yang dirilis untuk versi kali ini. Dimana yang gue unboxing ini versi GR-nya, tapi ada juga versi yang support Palestina dengan colorway abu-abu guys. Detail-detailnya cukup unik juga untuk versi yang satunya, tapi untuk yang versi GR ini berasa lebih kalem. Dan menurut gue secara colorway keseluruhan ini bakal cocok untuk digunakan sebagai sepatu daily. Build materialnya di sepatu ini juga dominan mesh, jadi ini tuh secara ventilasi tuh adem, kayak gampang banget angin keluar masuk gitu. Dan terlepas secara midsole-nya sendiri cukup familiar ya, ini kalau nggak salah midsole-nya dari Puma RX kalau nggak salah.
Tapi buat gue sendiri ngelihat dari sisi harga yang ditawarkan di sekitar 300 sampai 400 ribuan, ini sih bisa jadi salah satu opsi buat kalian yang tertarik untuk pakai sepatu dengan tipe mesh runner untuk kegiatan daily guys. Dan kalau ngomongin dari sisi kenyamanan kusinya sendiri, buat gue sih ini basic banget dan masih oke lah dengan harga yang ditawarkan guys. Next, ada dua rilisan sepatu terbaru dari Ardiles. Yang pertama, ini ada seri Conventry 2.0. Menurut gue ini tuh jadi salah satu sepatu Ardiles ternyaman sih yang pernah gue cobain sejauh ini. Meskipun secara eksekusi desainnya bisa dibilang lumayan ngingetin sama seri New Balance 1906, tapi ya secara fittingnya ini udah berasa lebih mantep lagi guys. Gue nggak ngerasain ada bagian yang kayak ketekan di bagian area jempol gue kayak di rilisan-rilisan sebelumnya. Terus buildnya itu juga kokoh banget dari sisi bagian belakang sama di bagian tengahnya. Ini menurut gue jadi game changer untuk rilisan sepatu Ardiles Conventry 2.0. Dan buat gue juga secara eksekusi desainnya kelihatan lebih garang lagi, dimana secara detail sepatunya udah menggunakan perpaduan material yang cukup beragam, dan juga detailingnya ini udah full timbul semua guys sampai di sisi dalam sepatunya. Jadi itu bisa dibilang juga upgrade dibandingkan rilisan Ardiles sebelumnya. Dan mungkin satu bagian yang gue pengen infoin ke kalian, beberapa orang gue sempat lihat ada yang info kalau bagian tangnya itu agak kaku, tapi bagian ini tuh cuma butuh break in time aja guys. Kalau kalian pengen bikin proses break in time-nya itu makin smooth, makin nyaman, kalian tinggal pakein kaos kaki yang tinggi aja, atau kalian bisa goyang-goyangin gini lah. Lama-lama ini feel-nya bakal makin oke lagi. Selanjutnya ada sepatu Ardiles Olympian, dimana ini jadi salah satu rilisan yang bisa terbilang minimalis banget dari Ardiles. Dan meskipun sepatu ini tuh apa ya, ada tali di bagian atasnya, tapi masuknya itu gampang banget, easy access banget gitulah guys. Secara materialnya sendiri tuh berasa kayak pakai kaos kaki aja, materialnya sangat-sangat movable, nyaman gitu feel-nya dari sisi implementasi material yang digunakan. Dan gua ngerasa ini tuh bakal cocok buat kalian yang nyari sepatu lokal untuk kegiatan commuting. Bagian bawahnya emang kayak full foam aja kayak gini, dan ini menurut gua kalau misalnya tambahin rubber bakal bikin sepatu ini berasa lebih perfect lagi secara eksekusinya. Selanjutnya kita juga kedatangan kaos kaki terbaru dari Stay Hoops. Yap, ini salah satu kaos kaki yang sering banget gua pakai, dan kali ini nggak cuma versi performance-nya, tapi kita juga kedatangan versi regulernya guys. Ini yang bisa banget untuk dipakai secara sehari-hari. Ini by the way semua tim di sini juga pakai Stay Hoops semua karena emang enak banget, dan gua ngerasa Stay Hoops ini adalah kaos kaki lokal yang kualitasnya itu nggak kalah sama brand internasional. Ini ada yang warna hitam, terus ini ada yang warna putih juga, nih putih, dan emang seenak itu sih guys. Makanya ini gue dari dulu sampai sekarang kalian lihat di setiap video tuh pakai Stay Hoops gitu. Nih ada yang versi performance-nya, mereka juga menerapkan beberapa implementasi teknologi ya. Ada dari sisi elastic belt calf top, ada flat toe seam, ada anatomical fit, ada contour high heel, yang bikin kaos kakinya ini punya ketebalan-ketebalan di bagian-bagian tertentu gitu guys. Jadi dipasin sama kontur bentuk kaki kalian. Dan ini ada beberapa colorway yang disesuaikan sama tim-tim IBL ya. Ada yang warna hitam ungu. Ini sebenarnya Lakers banget sih, tapi ada IBL-nya juga. Ini cakep banget sih ini. Pink, ungu, mantep. Dan ini harganya 199.000 ya guys. Jadi secara emang teknologinya juga sangat-sangat diperhatikan, makanya harganya juga 200.000. Selanjutnya ada sepatu Kanki Bene evolusi dari seri Roadstar, yang meskipun midsole-nya atau outsole-nya tuh masih sama gitu, tapi secara kenyamanan menurut gue Kanki Bene ini menawarkan kenyamanan yang lebih ekstra. Dan kemarin gue tuh sempat bikin story di Instagram malam-malam, gue kayak adjusting beberapa fit dari sepatu lokal, nyobain banyak banget fitting di sepatu lokal, dan gue bisa bilang kalau ini jadi salah satu sepatu yang fitnya itu terbilang cukup nyaman. Dan ngelihat sepatu ini desainnya kalau dibandingkan sama versi Roadstar kemarin, ini tuh berasa lebih kayak Y2K gitu. Ada permainan reflektif yang ditawarkan, terutama dari sisi logo K-nya di bagian samping, di area depannya ini juga ada sisi-sisi reflektifnya. Dan buat gue sih ngelihat evolusi desain yang ditawarkan oleh sepatu Kanki di sepatu Bene ini juga bisa terbilang cukup menarik, apalagi juga melihat dari sisi harga yang ditawarkan. Next ada Airless Basketball dari Gard, dimana ini tuh jadi versi terjangkau.
dari bola basket termahal yang gue tahu gitu. Versi airless basketball yang gue tahu dulunya itu harganya di 40 jutaan dan udah sempet dipakai di slam dunk contest-nya NBA. Dan gue nggak nyangka sekarang Guard bisa bikin dengan harga yang lebih terjangkau, di mana bola ini dijual dengan harga 2.999.000. Peruntukannya setelah gue nyobain bola yang satu ini, gue juga udah sempet bikin reviewnya. Menurut gue tuh bakal cocok buat kalian yang pengen latihan di rumah. Yang satu dari sisi suaranya, bola ini tuh halus banget secara suara, enak gitu. Jadi orang rumah nggak bakal ribet. Dan juga secara pantulan gue ngerasa bola ini tuh pantulannya agak keredam dikit kalau dibandingkan sama bola biasa. Jadi kalau buat latihan secara power dribble itu lebih oke. Kalian bisa kasih tekanan yang ekstra tapi suaranya halus gitu guys. Dan kalau ngomongin perbedaan sama versi bola standar, menurut gue sih ini feel-nya agak berasa lebih berat. Jadi kayak kemarin gue timbang tuh perbedaannya kurang lebih sekitar 100 graman gitu. Dan kalau dipakai shooting itu feel-nya baru berasa beda banget, karena mungkin udara tuh kayak masuk di sisi dalam gini. Jadi tuh apa ya, secara ergonominya tuh agak beda gitu guys. Anjir, gue pinter banget ngomong ergonomi sekarang. Kayak Fitra Air. Iya kayak Fitra Air ya, ergonomi mobil. Ini ergonomi bola. Cuma ya itu peruntukannya buat latihan tuh enak banget, dan secara gripnya sendiri juga menurut gue nggak masalah. Durabilitasnya juga menurut gue sih ini keras gitu ya dari sisi permukaannya. Jadi kalau dipakai di beberapa kondisi permukaan lapangan menurut gue juga masih oke guys. And last but not least ada brand terbaru nih dari Ikhnas, dimana ini jadi salah satu sepatu outdoor dengan harga yang accessible, kurang lebih di 500 ribuan. Looksnya kayak gini guys, menurut gue secara desain, secara colorway bisa terbilang cukup menarik. Dan secara first impression tuh gue demen sama pemilihan material yang ada di bagian uppernya. Materialnya tuh berasa kayak cukup premium gitu, build-nya juga bisa dibilang tuh sangat-sangat movable untuk kegiatan daily ataupun kegiatan trail yang kalian lakukan saat menggunakan sepatu ini. Dan yang cukup menarik, meskipun brand ini baru, juga secara sepatunya itu dilengkapi dengan beberapa penggunaan teknologi. Yang pertama, lagi-lagi di materialnya ternyata bener ada sisi teknologi yang ditawarkan, pakai namanya Aero Ridge. Yang ini tuh bikin material yang ada di sepatu ini jadi lebih breathable, lebih fleksibel juga, dan nyaman secara keseluruhan waktu dipakai. Di bagian cushionnya mereka menggunakan teknologi yang dikasih nama Stone Flow, di mana ini merupakan sejenis Phylon yang difokuskan untuk memberikan feel yang responsif, berasa stabil juga, tapi tetap dapat memberikan sensasi soft ataupun sensasi cloud-like yang ada di bagian cushioning sepatu ini. Pas pertama kali gue nyoba, sebenarnya feel-nya tuh berasa kayak lebih soft aja secara keseluruhan. Dan kadang-kadang kalau ngomongin sepatu trail seharusnya lebih mengutamakan dari sisi kestabilan, tapi kayaknya di sepatu ini Ikhnas lebih berfokus dalam memberikan feel yang lebih nyaman secara feel keseluruhan, terutama di bagian cushionnya. Dan di bagian tractionnya di sini juga ada implementasi rubber yang terbilang cukup tebal, dimana ini juga diberi nama Lock Trail, yang menurut gue secara build rubbernya ini bisa dibilang cukup kokoh juga. Dan ini pastinya ngebantu banget buat kalian yang berkegiatan di outdoor guys. Ini coveragenya juga nggak menyeluruh ya, jadi cuma di bagian depan sama di high wear area sisi belakang, yang pastinya ini juga ngebantu untuk ngebikin sepatu ini punya bobot yang lebih ringan secara keseluruhan. And that's about it guys, video gebrakan lokal edisi kali ini. Gue penasaran gimana pendapat kalian dari item-item yang gue jabarin di sini, mana yang paling menarik nih. Dan thank you so much buat kalian yang udah nonton video edisi gebrakan lokal kali ini. Semoga di bulan-bulan ke depan kita juga masih bisa bikin video gebrakan lokal, karena kalau nggak salah masih banyak banget rilisan dari brand-brand lokal yang gokil dan belum dibahas di channel Naksir Sneakers. Jangan lupa subscribe untuk support channel Naksir Sneakers, dan tungguin aja video-video kayak gini yang lain, bakalan seru-seru ke depannya. Thank you so much buat kalian yang udah nonton, and see you next video guys. Alright, peace.